Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Ahmad Mafur. Saya mahasiswa Magister Pendidikan IPA Pasca Sarjana Universitas Jambi. Selamat datang di dalam channel video YouTube saya. Video ini adalah tugas dalam mata kuliah model dan evaluasi pendidikan. Dalam hal ini saya akan membuat skenario model pembelajaran sains abad 21. Dalam hal ini, model yang saya pilih adalah model pembelajaran problem solving. Model pembelajaran problem solving adalah model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang telah disampaikan. Problem solving dalam pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Mengapa? Karena dengan mengetahui cara menyelesaikan masalahnya, pembelajaran akan merekat jauh lebih dalam dan tidak mudah untuk dilupakan. Dampaknya hampir sama dengan pembelajaran kontekstual. Karena pada akhirnya masalah adalah hal sehari-hari yang akan ditemui oleh siswa kelak. Model pembelajaran bertujuan untuk melatih siswa memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem solving adalah: pertama, yaitu tahap 1, orientasi terhadap masalah. Maksudnya adalah guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik. Tahap kedua, organisasi belajar. Maksudnya adalah guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Peserta didik berbagi peran atau tugas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tahap ketiga, penyelidikan individual maupun kelompok. Maksudnya adalah guru membimbing peserta didik melakukan pengumpulan data atau informasi atau pengetahuan, baik pengetahuan, konsep ataupun teori, melalui berbagai macam cara untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Tahap keempat, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Maksudnya adalah penyelesaian masalah yang paling tepat dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang peserta didik temukan. Peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian masalah, misalnya dalam bentuk gagasan, model, bagan, ataupun PowerPoint slide. Tahap kelima, analisis dan evaluasi proses dan penyelesaian masalah. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. Adapun tujuan dari pembelajaran menggunakan problem solving adalah: yang pertama, peserta didik menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Tujuan kedua, keputusan intelektual akan timbul dalam berbagai hasil intrinsik bagi peserta didik. Tujuan ketiga, potensi intelektual peserta didik meningkat. Yang keempat adalah peserta didik belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Dalam skenario pembelajaran problem solving ini ada tiga bagian penting yang harus kita ketahui. Pertama, bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Untuk pembuka sendiri, itu guru menyiapkan fisik dan psikis siswa agar dapat memulai pembelajaran dengan baik, seperti mempersilahkan membaca doa, duduk yang rapi, dan lain sebagainya. Kemudian ada persepsi dan motivasi agar lebih semangat siswa dalam menjalankan pembelajaran ini. Biasanya guru merefleksi dulu materi pembelajaran yang telah lalu.
agar dapat menghubungkan antara pembelajaran yang lalu dan pembelajaran yang akan dilewati dalam hari itu. Refleksi dalam bentuk guru bertanya kepada siswa tentang materi-materi yang telah lewat agar bisa mengingat kembali. Dan seterusnya biasanya guru menjelaskan tentang tujuan, kompetensi, dan cakupan pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam skenario ini, media yang disiapkan adalah seperti laptop, PowerPoint, video visual, dan sumber buku yang relevan, serta alam sekitar sebagai acuan. Setelah kegiatan pendahuluan, langkah-langkah selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan ini diawali dengan guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Dalam kelompoknya boleh terdiri dari 4 atau 5 siswa. Kemudian guru menjelaskan sedikit tentang materi pengantar yang terkait. Dalam hal ini materinya adalah pencemaran lingkungan. Jadi guru bertanya, apa itu pencemaran lingkungan? Bagaimana bisa terjadi dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah mengamati. Jadi di sini guru memberikan stimulus tentang permasalahan dalam pencemaran lingkungan melalui video yang ditayangkan. Anak-anak, mari kita mengamati video yang akan Bapak share. Seperti itu misalnya. Lalu guru menstimulus siswa dengan bertanya, anak-anak, apakah video dan gambar yang tersebut adalah dampak dari pencemaran lingkungan? Jika iya, bagaimana cara upaya kita untuk mengatasinya? Seperti itu. Kemudian proses mengamati lainnya agar siswa lebih memahami lagi, maka siswa dipersilahkan untuk keluar ruangan untuk mengamati lingkungan sekitar dengan tujuan dapat melihat langsung bagaimana pencemaran lingkungan yang terjadi di alam sekitarnya. Setelah sekitar 10 menit siswa mengamati lingkungan sekitar, maka dipersilahkan masuk untuk menghimpun data pencemaran yang telah didapat, baik dari video yang telah ditayangkan maupun dari pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. Lalu siswa diminta untuk mengklasifikasikan pencemaran mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit, dan bagaimana cara mengelolanya agar pencemaran lingkungan itu dapat diatasi. Setelah siswa berdiskusi di dalam kelompok untuk menemukan masalah dan menyelesaikan masalah, maka peserta didik disilakan untuk menyusun laporan bagaimana hasil penyelesaian masalahnya. Misalnya dalam bentuk gagasan, model, bagan, atau lain-lainnya. Kemudian pada akhirnya guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi ataupun evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang telah dilakukan oleh siswa-siswa tersebut di dalam kelompoknya. Adapun keunggulan atau keuntungan dari model pembelajaran problem solving ini adalah yang pertama, merupakan teknik pembelajaran yang cukup bagus agar siswa lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua adalah menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang selanjutnya, membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang terakhir adalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai oleh siswa. Tetapi ada pula kekurangannya, yaitu manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka merasa enggan untuk mencoba dan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving ini membutuhkan cukup waktu untuk persiapannya. Yang ketiga, ketika siswa tidak memahami mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Demikianlah tugas tentang skenario pembelajaran abad 21 ini saya buat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.